membacakan satu kitab, yaitu kitab Al-Khassa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Saya akan membahas tentang fadlus sadaqah, keutamaan sedekah. Akan tetapi sebelumnya akan saya sampaikan tentang perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Kalau zakat ini rukun daripada rukun Islam, maka kewajibannya sama seperti kewajiban salat. Orang yang meninggalkan tidak membayar zakat, maka termasuk orang yang menghancurkan agama Islam. Dikatakan buniyal Islam ala khams. Islam ini dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah wa ita'iz zakah. Zakat ini ada 2. Yang pertama zakat fitrah. Yang ini diwajibkan bagi orang yang hidup hidup di antara dua bulan, yaitu Ramadan dan Syawal. Kalau ada orang meninggal jam 5 akhir Ramadan, belum wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Belum sampai bulan Syawal. Kalau ada orang yang lahir maghrib, belum wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak menemui Ramadan. Kalau ada orang yang meninggal pas maghrib jam 7, maka dia sudah wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena hidup di Ramadan dan di bulan Syawal. Ini zakat fitrah yang mungkin semuanya berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Ada namanya zakat mal. Orang yang memiliki harta ini wajib belajar tentang zakat. Orang yang memiliki harta wajib belajar dengan zakat, tentang fikih zakat. Saya tidak membahas tentang fikih zakatnya, tentang keutamaannya. Seorang petani wajib belajar tentang fikih pertanian, agar pertanian ini membawa berkah, tidak membawa bala dan bencana. Seorang peternak, tidak semua peternakan wajib dizakati dalam Islam. Unta, sapi, kambing. Ini peternakan. Yang punya peternakan wajib mempelajari zakat, tentang zakat peternakan, agar dia tahu mana yang wajib baginya. Orang memiliki nanti ada zakat emas, perak, atau yang memiliki tabungan di bank dikiaskan, itu wajib belajar zakat. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Nanti tinggal diuangkan berapa. Ada nisab, ada haul. Nanti belajar. Saya tidak membahas tentang fikihnya. Nanti belajar dengan Kiai Fakhruddin Al-Bantani, membahas tentang masalah fikihnya. Saya tidak bahas masalah fikihnya, karena satu bahasan saja sudah lama. Kemudian perdagangan. Seorang pedagang wajib belajar tentang fikih. Jangan-jangan nggak berkah hartanya gara-gara berdagangnya nggak paham tentang berdagang. Kalau berdagangnya benar-benar, insya Allah sesuai dengan aturan dan bayar zakat, berkah daripada perdagangannya. Belajar tentang fikih. Kapan dia wajib bayar zakat perdagangan tersebut. Jangan dizakati modalnya, bukan keuntungannya. Kemudian barang temuan rikas atau ma'adan, di barang tambang, barang yang misalkan barang-barang tambang atau barang temuan, ini zakat. Jadi zakat ini bentuknya, objeknya adalah harta. Ada infak juga, objeknya harta. Sedangkan sedekah ini lebih umum, bisa berupa harta, ada non harta. Likulli ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Senyum aja sedekah, lebih umum. Terkadang infak juga masuk di kata sedekah. Kalau infak ini lebih kepada nafkah pada keluarga. Infak bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Kalau kita keluarkan infak di jalan yang haram, bisa saja untuk perjudian, untuk infakkan, untuk maksiat. Ada yang wajib, yang sunnah dinazarkan. Sedekah sunnah dinazarkan. Saya kalau misalkan saya sehat dari sakit, saya akan memberikan. Jadinya tadinya sunnah, tapi menjadi wajib karena sebab nazar. Maka hukum zakat wajib bagi yang sudah memenuhi syarat. Infak
bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Kalau sedekah umum sunnah. Penerimanya kalau zakat 8 asnaf jelas. Ya, ada berapa? 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, ila akhir ayat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah ibn sabil fariidatan minallah. Kata sedekah tapi diri dengan fariidatan minallah, kewajiban. Berarti di sini maksudnya adalah zakat. 8 golongan itu. Sedangkan infak umum. Sedekah siapapun objeknya, penerima daripada sedekah ini. Maka perlu dipahami, objek zakat jelas bukan berupa bangunan, tapi berupa orang. Fuqara, masakin, amilin, ya, mu'allaf, kemudian gharim, memiliki utang, yang fisabilillah, orang yang berjuang jalan Allah, ibnu sabil dalam perjalanan. Ini jelas orang, tidak berupa bentuk kepada lembaga dan sebagainya, kecuali lembaga itu untuk orang-orang, misalkan dalamnya ada anak yatimnya, ada du'afanya, itu yang dialihkan. Kalau kami terkadang ada yang nitip zakat kita alihkan kepada orang-orang, tidak kepada bangun. Biar tahu kita ini, biar Ustaz saya titip zakat. Ini kalau dia titip saya sama zakat, saya nggak bakal buat bangunan atau buat kegiatan, nggak, tapi orang. Biasanya kalau Ramadan kita sebarkan. Jadi harus tahu tentang ini. Saya titip zakat, tapi titipnya kemana? Bangunan masjid, bangunan pesantren, bukan pada tempatnya itu. Ya, bisa wakaf yang pahalanya mengalir. Maka zakat ini dikatakan waz-zakatu minal a'mali allati tujibu dukhulil jannah. Zakat ini sebab orang beramal mengeluarkan zakat sebab dia bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini zakat. Ya. Dikatakan waqad takaffala nabiyyuna muhabbil jannah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggungan kepada baginda Rasulullah adalah surga. Liman addaha, bagi siapa orang yang menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ukfuruli bisittin. Ya, tanggunglah kalian kepada 6 perkara. Kalau kalian tanggung ini, maka aku akan tanggung buat kalian dengan surga. Ma hiya ya Rasulullah? Qala as-shalah. Pertama, salat. Tanggung buat kalian salat. Maka kalau kalian sudah mengerjakan salat, maka wajib bagi kalian masuk surga. Kemudian zakat, kemudian amanah. Amanah juga bagian yang sebab kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang beriman adalah amanah. La imana liman la amanatalah. Tidak beriman atau kurang imannya seseorang kalau orangnya tidak amanah. Dikasih kepercayaan tidak amanah. Diciri orang yang imannya turun. Ya, enggak ada iman. Enggak ada iman bukan berarti kafir. Tapi imannya turun. Al-farad, dia bisa jaga kemaluannya. Maka Allah jamin dirinya dengan surga. Jaga perutnya daripada makanan yang haram. Allah jaga dirinya daripada, Allah jamin dirinya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah silaturrahim. Orang yang bisa melakukan ini Allah jamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat dikatakan waz zakatu qantaratul Islam. Zakat ini adalah jembatan dalam Islam. Apa maksudnya? Annal muslim yamurru yaumal qiyamati ala jisrin mamdudin ala mati jahannam. Sesungguhnya seorang muslim nanti akan berjalan di atas jembatan yang letaknya di atas neraka jahanam. Wal muzaki ya'buruha. Orang-orang yang membayar zakat pasti akan melewatinya. Wa ghairul muzaki hinama yasilu ilaiha la yumkinuhu al-'ubur fayasqutu fi nari jahannam. Sedangkan orang-orang yang tidak membayar zakat tidak akan mampu untuk menyeberangi jembatan tersebut, dia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Maka pelajari masalah zakat, jangan sepelehkan. Seorang pedagang belajar tentang zakat. Bagaimana zakatnya seorang pedagang, seorang petani belajar zakatnya. Ini yang muttafaq. Sedangkan profesi khilaf antara ulama, zakat profesi. Tapi yang 6 ini ulama sepakat pelajari. Kalau kita sudah punya, kapan jatuhnya, kapan jatuh haulnya, dihitung buat bulan, hitung bulan qamariyah, bukan bulan hijri, bukan bulan Ramadan, Syawal, itu hitungannya.
Kapan sampai nisabnya? Sudah jatuh nisab, kapan haulnya? Nanti mempelajari dalam ilmu fikihnya perlu belajar. Kita tidak bahas masalah fikih. Nanti belajar tentang fikihnya, kita silakan hadir pada majelis ya setelah Ramadan dengan Kiai Fakhruddin, karena permasalahannya panjang sekali masalah zakat. Disebutkan lagi keutamaan zakat min fadailiz zakah. Anna man adda zakata mali faqad dhahaba anhu syarrah. Barang siapa yang menunaikan zakat, maka dirinya akan terjaga daripada keburukan. Faqad dhahaba anhu syarruhu. Ini bisa jadi kita tokonya ada yang kebakaran, jangan ada kecurangan. Jangan-jangan kita enggak tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan membayar zakat. Ada satu toko yang enggak terbakar. Ternyata orangnya rajin sedekah, zakatnya ditunaikan. Semuanya habis, tapi ada satu toko yang tidak terbakar. Kisah-kisah ini banyak terjadi, ya. Apa maksudnya? Dikatakan idza addaita zakata malik, apabila engkau menunaikan zakat hartamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kalian daripada keburukan. Hadis riwayat sahih ala syarti Muslim. Maksudnya adalah lam yu'adzib sahibuhu bihi fi qabri. Orang tersebut tidak akan diazab dalam kuburnya. Fala yumathilu lahu syuja'an aqra. Maka hartanya tidak akan berubah bentuk menjadi ular yang nanti akan mencatek menggigit leher orang yang tidak bayar zakat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man atahullahu malan, barang siapa yang dititipkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, falam yuaddi zakata malih, tidak menunaikan zakat hartanya, wuthila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra, maka harta yang tidak dizakati tersebut akan berubah bentuknya menjadi ular yang memiliki dua taring zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah, yang nanti akan menggigit leher orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Summa ya'khudhu bilihzimatai, yani sidqai, summa yaqul, kemudian ular tersebut berkata kepada orang yang tidak mau bayar zakat, ana maluka, ana kanzuka, saya ini hartamu yang tidak kamu bayarkan ketika dunia zakatnya. Summa ta'ala, kemudian baginda Rasulullah SAW membaca firman Allah, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Janganlah mereka mengira orang-orang yang bakhil bima atahumullah, yang telah Allah titipkan hartanya kepada mereka, min fadli, daripada karunia Allah, wa khairan lahum. Jangan kira mereka pelit ini makin baik buat mereka, merasa dirinya punya. Tidak baik. Orang menyimpan harta itu tidak baik. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi apa yang disimpan adalah keburukan buat mereka. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka harta tersebut akan membelenggu dirinya pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Mau disimpan apapun Allah Maha mengetahui. Ya, mau dikurang-kurangi dan sebagainya, Allah Maha mengetahui. Maka ini tanggung jawab kita. Ini amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan la tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Orang akan ditanya, sudah dititipkan oleh Allah harta, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, maka ditanya oleh Allah, min aina iktasabahu wa fima anfaqta. Ditanya, ini harta diambil dari mana? Dari haram atau yang halal? Kalau sudah halal, maka ditanya lagi, dikeluarkan untuk apa? Maka ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita orang-orang yang mau mengeluarkan zakatnya. Ada orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya kewajiban lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang zakat. Yang saya bahas sarafu as-sadaqah. Sedekah lebih umum. Siapapun bisa sedekah. Enggak tunggu nisab. Enggak nunggu punya harta 85 kg emas.
Ya, 5 gram emas, enggak tunggu dulu. Saya belum punya nisab. Enggak nunggu ini. Ya, maka dikatakan min syarafil ladzi iddakharahu Allah taala li hadhil ummah. Salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan bagi orang yang bersedekah, siapkan keutamaan yang besar, pahala yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan sedekah. Sedekah apa saja bisa, senyum aja sedekah. Berbuat baik sedekah. Dengan harta sedekah. Segala sesuatu bisa kita sedekahkan. Ya. Dikatakan as-sadaqatu tazidu fil umr. Sedekah bisa dengan memberi makanan, juga bisa sedekah. Satu keutamaan sedekah tazidu fil umr, bisa menambah umur. Wa yudhibullahu biha arzalil akhlaqi wa aswa'aha. Bisa menjauhkan orang daripada sifat akhlak tidak terpuji. Menjauhkan daripada sifat tercela. Orang yang rajin sedekah, ahli sedekah. Kalau udah ahli sedekah, bukan yang sekali sedekah terus berhenti. Ahli sedekah ini yang terus menerus sedekah. Dia punya rutinan. Kalau istilahnya wiridnya. Dia punya wiridan sedekah yang memang dia mesti keluarkan. Itu namanya ahli sedekah. Dikatakan as-sadaqatu tazidu fil umr wa yudhibullahu biha ardalil akhlaqi aswa'aha wa yahfadhu bil 'abdu minal faqr. Sesungguhnya yang menjaga kita dari kefakiran itu sedekah. Memang zahirnya nih harta kurang. Justru dengan kita mengeluarkan akan datang lagi yang bagus, yang banyak. Karena kalau kita pakai akal, saya berkurang, ini anak saya belum makan. Ya, maka dikatakan wa tazidu fil umr wa yahfadhu biha al-'abdu min al-faqr, menjaga orang daripada kefakiran. Enggak ada orang yang rajin sedekah fakir, enggak ada. Yang ada orang yang pelit fakir. Belum ada ceritanya orang yang rajin sedekah fakir. Sampai Abdurrahman bin Auf ini pengen jadi orang fakir, enggak bisa. Gara-gara satu ayat, Abdurrahman bin Auf orang kaya. Gara-gara ada ayat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang kaya ini hisabnya masuk surganya belakangan. Masuk surganya belakangan. Akhirnya dia tidak mau masuk surga belakangan. Kenapa? Gara-gara banyak hisabnya. Ya, akhirnya dia pengen hartanya dihabiskan. Apa yang dia lakukan? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia beli korma busuk di segala penjuru. Korma busuk dibeli. Siapa yang makan korma busuk? Pengen jadi orang miskin, biar nggak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Dia beli semua korma yang ada segala penjuru negeri. Ya, dibeli semuanya. Ya, ternyata habis semuanya dibeli, terjadi pandemi. Tapi bukan corona. Ya. Yang tidak ada obat daripada wabah tersebut kecuali korma busuk. Bayangin, kalau ada penyakit obatnya satu, cuma di dia doang. Kalau banyak permintaan sedikit barang, kira-kira harta makin tinggi atau makin turun? Cuma ada sama Abdurrahman bin Auf kurma. Pengen miskin bukan jadi miskin, makin kaya. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau sudah diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu keutamaan ya daripada sedekah menambah umur. Apa maksudnya bertambah umur? Wal muradi bi ziyadatil umur arbaraka fihi. Yang maksud daripada berpanjangnya umurnya berkah. Apa itu berkah? Bi aywafiqil a'malis shalihat. Dengan dia bersedekah tersebut dipanjangkan umurnya, dia bisa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa beramal saleh. Dia bisa salat, bisa sedekah. Fayamalu fi sanawatin qalillah, umurnya pendek ya, tetapi kebaikannya banyak. Ada orang umurnya panjang tetapi kebaikannya dikit. Umurnya 80 tahun, tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ini ada orang 40 tahun umurnya, tapi kebaikannya melebihi umurnya. Inilah yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ya, fayamalu fi sanawatin qalillah, dilakukan dengan waktu yang singkat tetapi minal khair, tapi memiliki pahala yang besar. Ini namanya ziyadatul umur. Was sadaqah tazidu fil mal, sedekah membawa
nambah harta. Wa tadfa'u minal mufsidat, bisa mencegah daripada kerusakan-kerusakan. Ini sedekah. Ya. Maka kita ini kalau bersedekah, dikatakan dalam kitab Mukhtarul Fawaid, idza tasaddaqa ar-rajulu bi shadaqatin, apabila seseorang bersedekah dengan satu sedekah, maka taqulu bilisani haliyah, maka yang disedekahkan tersebut, harta yang kita keluarkan itu berkata, 3 kata yang diucapkan. Yang pertama, qad kuntu qalilah fasirtu katsira. Saya ini sedikit, tetapi karena engkau sedekahkan menjadi banyak. Walaupun bisyiqqi tamratin, walaupun hanya sedikit saja daripada kita sedekahkan. Jangan remehkan. Daripada sedekah yang sedikit, 1.000, 2.000, 3.000, jangan remehkan. Maka dikatakan kuntu qalilah fasirtu katsira. Pahalanya besar. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sunbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. 1 dibalas 7. 7 dikali 100, 700. Dikali 700. Ini hitungan Allah Subhanahu wa taala. Matematik kita jauh. Kita 1 tambah 1 2, tapi Allah tidak begitu matematikanya. Matematika Allah tidak begitu. Ya, 1 tambah 1 bisa menjadi ribuan. Ya, maka sedekah tadi berkata, kuntu qalilah. Aku sekarang sedikit, tapi nanti aku menjadi banyak. Kemudian harta lagi berkata, kuntu faniyah. Qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Aku ini akan hancur. Hartaiku ini akan sirna. Tetapi sejak engkau sedekahkan, maka aku menjadi kekal. Jadi harta ini bisa bermanfaat bagi orang yang mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang kita tinggalkan akan hancur, akan sirna. Dan harta berkata lagi, qad kuntu tahfazu, qad kunta tahfazuni. Engkau telah menjaga aku. Fasirtu ahfazuka. Sekarang aku yang menjaga kamu. Sekarang harta yang akan menjaga kita. Harta yang kita dikeluarkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fadilah daripada sedekah, as-shadaqatu hijabun minan nar. Sedekah ini dapat menjaga kita daripada api neraka. Ya. Pengen enggak dijauhin daripada api neraka? Ya, jangan mikir dunia, pikir akhirat kita. Maka dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan diri kalian daripada api neraka walaupun hanya sedekah separuh kurma. Ini bukan berarti separuh kurma. Maka dikatakan ij'alu bainakum wa bainaha wiqayah. Jadikan antara kamu dan neraka penghalang. Apa itu penghalangnya? Yaitu dengan bersedekah. Apa artinya? Fala tahqirannal mutasaddiq dzalika. Jangan pernah orang yang bersedekah walaupun hanya 1.000 2.000 perak meremehkan. Karena sebab bisyikki tamratin, dengan setengah kurma saja ini berarti kan sedikit. Jadi jangan meremehkan sedekah sedikit. Bisa jadi yang sedikit ini menyelamatkan kita daripada api neraka. Bukan berarti setengah kurma kita sedekah setengah-setengah. Maksudnya ya dulu ada taklil. Yang sedikit ini jangan pernah meremehkan. Setengah kurma saja bisa menyelamatkan kita daripada api neraka. Wah, malu kalau diumumkan. Ya, kalau nggak perlu tinggal masukin. Ya, Ustaz, bagaimana sedekah yang nampak dengan tidak nampak? Boleh, dua-duanya boleh. Ya, sebagaimana ya boleh dua-duanya ditampakkan. Waqad dzakara tamrah. Kenapa dikatakan kurma, tidak makanan yang lain? Karena dalam hadis ini kurma ini ketika itu adalah makanannya ahli Hijaz. Ya. Disebutkan lagi dikatakan tasaddaqu fa inna sadaqata fikakukum minan nar. Bersedekahlah kalian, sesungguhnya sedekah ini melepaskan kalian daripada api neraka. Ini sedekah. Ya, jadi kalau ada orang ya bersedekah, minta sedekah, justru kita ini yang beruntung.
Kadang-kadang kita kalau ada orang minta sedekah, kita yang merasa diri kita ini ngapa lagi. Jangan, justru kita yang diselamatkan. Ada orang. Karena nanti datang sebelum hari kiamat, ada orang yang ingin bersedekah, nggak ada yang mau nerima. Nanti ciri-ciri kiamat, kita pengen sedekah, kita jadi orang kaya, pengen sedekah, kagak ada yang menerima. Mau kayak begitu hidup kita. Sekarang masih ada yang kesempatan kita untuk bersedekah. Ya, entah untuk kegiatan syiar Islam, entah itu untuk buka puasa, untuk pembangunan dan sebagainya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala punya andil dalam Islam. Jangan sampai kita nggak punya andil, ilmu kagak ada, ya kita bantu nggak bisa. Apa yang kita bisa ambil buat Islam? Oh, saya punya harta, mungkin saya ini andil saya bisa menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berpikir, apa yang kita bisa ambil? Jangan ketika ada orang ustaz kiai sedekah, kita suuzon terus dengan mereka. Justru kita malu, mereka bisa andil dengan ilmu, apa yang bisa kita andil daripada diri kita? Ngaji, jadi enggak juga jarang ada. Ya. Maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan ala adulluka ala abwabil khair. Rasul mengatakan, mau enggak aku tunjukkan pintu kebaikan? Bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Mu'adz bin Jabal dikatakan begitu sama Rasulullah. Ya Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair. Mau enggak engkau aku kasih tahu tentang pintu kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah. Mau. Qala as-sawmu junnah. Puasa ini menjadi perisai. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah ini menghapus segala kesalahan. Kama yutfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air memadamkan api. Dan orang-orang yang bersedekah ini selalu didoakan oleh malaikat. Hati-hati, yang doa malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Di pagi hari berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang sudah mengeluarkan hartanya pengganti dari apa yang dikeluarkan. Wa'ati mumsikan talafa. Dan berikan kepada orang yang tidak mau memberikan hartanya talafa, kerusakan daripada hartanya. Maka sedekah ini membuka pintu-pintu kebaikan. Kenapa disunahkan pagi hari? Karena disebutkan dalam hadis as-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minas su. Karena sedekah ini menutup pintu keburukan. Jadi kalau ada orang yang bersedekah di pagi hari, insya Allah harinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan. Maka orang pagi-pagi hari ada, saya kadang-kadang melihat ada orang masukkan kota, dia rutin tiap hari, ya. Pagi-pagi atau kita sampai ke rumah silakan saja. Karena pada hari itu orang-orang yang bersedekah dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minas su. Dijaga daripada 70 pintu keburukan pada hari tersebut. Maka bersyukur ada orang, ya ada kereta tabrakan, ternyata ada satu warga yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi wujudnya mobil hancur, orangnya masih hidup. Banyak keburukan yang mestinya ada pada diri catat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab karena sedekah kita. Dikatakan as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su. Menutup pintu-pintu keburukan. Maka disunahkan sedekah di pagi hari, di awal pagi sunnah kita sedekah sampai awalin nahar setengah. Itu disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi fadilahnya? Ternyata sebab orang yang rajin sedekah biasanya anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat dulu, hartanya dilihat dengan sedekah. Hasil korupsi sedekah. Ya, hasil korupsi pergi haji enggak diterima oleh Allah Subhanahu. Maka ditanya dari mana dan kenapa. Orang yang rajin sedekah biasanya anak-anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak kamu adalah fitnah. Dan sedekah ini salah satu yang mendapat menjaga diri kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala, jaga Allah pelihara.
orang yang rajin sedekah. Dan disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu tamna'u mitatas-su. Orang yang rajin sedekah akan dijaga oleh Allah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ya mudah-mudahan Allah jaga kita. Orang yang kami lihat yang rajin sedekah itu matinya husnul khatimah. Yang pernah saya lihat. Saya punya kawan, ya itu rajin sedekah. Ya kawannya dibantu. Ternyata akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Banyak kisah-kisah tentang sedekah ini yang memang di luar nalar kita, yang menyebabkan orang mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah. Rajin sedekah. Maka beruntung kita yang mau mengeluarkan harta kita bersedekah. Apalagi ini bulan Ramadan. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dermawan, tapi kalau sudah masuk Ramadan lebih sangat dermawan lagi. Berarti apa? Bahwasannya Ramadan adalah sedekah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, beliau melebihkan sedekahnya melebihi bulan-bulan sebelum Ramadan. Bulan Ramadan bulan sedekah. Maka bersyukur kita berbagi dengan orang-orang ya yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan kita zakat tapi bisa sedekah. Tut'imut ta'am, memberi makan buat orang-orang yang berbuka, orang-orang yang etikaf, yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. La yaqulu ta'amaka illa taqiyyun. Jadi kalau kita baca kitab Syama'il, itu banyak orang sahabat yang ingin mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan di rumahnya. Kenapa banyak orang yang menjamu para ulama? Karena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kita baca ya di kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi sampai tukang jahit itu pengen mengundang Rasulullah, dan Rasulullah kalau diundang beliau datang. Walaupun enggak melihat makanannya. Kalau memang beliau suka beliau makan, tidak suka beliau tinggal, enggak dimakan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita jamu orang-orang yang etika, orang-orang yang ibadah, ya, ini kalau kita lihat di luar sana di Masjid Madinah Nabawi bulan puasa itu semuanya dihidangkan. Dari mana itu? Dari muhsinin. Kita mahasiswa di luar sana itu kalau Ramadan gak usah masak. Saking banyak yang muhsinin berebutan. Bahkan dikasih duit para mahasiswa ini yang belajar ilmu agama, dikasih duit. Tidak hanya dikasih makan, dikasih duit. Kami merasakan kebaikan-kebaikan gimana biladul Islam ketika bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, lihat semua masjid buka tenda. Pakai tenda Pak, udah kayak nikahan. Itu makanannya ayam setengah. Ayam setengah. Ya, Bapak kalau di Saudi pergi umrahnya di Ramadan, insya Allah ngurangin biaya untuk makan. Itu pasti disediakan di sana. Silakan yang umrah di Ramadan. Begitu besar mereka ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Tidak usah diumumin. Sebenarnya tidak usah diumumin. Tidak usah diumumin. Kalau ya baghiyal khairi aqbil, orang-orang yang menginginkan kebaikan, raih kebaikan tersebut. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang-orang yang sering berbuat maksiat, berhenti berbuat maksiat, berbuat kebaikan. Ini sahrus sadaqah. As-sadaqah tudfi'u an sahibiha harul qabr. Sedekah bisa menjaga manusia daripada azab kubur. Disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallam, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harul qubur. Sesungguhnya sedekah dapat memadamkan api yang ada di dalam kubur. Ya. Maka dikatakan as-sadaqah ini punya 3 manfaat. Yang pertama, alam dunia, manfaat di dunia, dimudahkan rezekinya, dijaga keluarganya, diberkahi hartanya. Yang kedua, alamil barzakh, akan dijaga oleh Allah di alam barzakh, di alam kubur dijaga oleh Allah. Ini fadilah sedekah. 3 alam kita mendapatkan keberkahan daripada sedekah yang kita keluarkan di dunia. Sedekah mendapatkan keberkahan dunianya. Insya Allah orang yang rajin sedekah hidupnya diberikan kemudahan oleh Allah, dijaga, dipelihara ini dunianya. Di kuburnya dijaga daripada azab kubur. Yang ketiga, alamil barzakh wa alamil akhirah.
Maka dikatakan al-mutasaddiq, nanti orang-orang yang sedekah, maka sedekahnya akan menaungi dia nanti pada padang mahsyar, ya, menjadi payung, ya, dia bernaung daripada sedekahnya. Ya, maka iri sama dua orang. Kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain. Iri sama dua orang. Iri, bukan iri sama kayanya, bukan. Bukan iri sama yang tinggi jabatan, bukan. La hasada illa fisnatain. Iri sama dua orang. Rajulun atahullahu malan. Orang yang diberikan harta wa yunfiquhu ana'al laili wa ana'an nahar. Orang yang mau sedekah, yang diberi harta banyak, tapi yang mau sedekah belum tentu. Banyak orang kaya ada, tapi banyak juga yang hartanya tidak menyelamatkan dia daripada azab kubur, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangga sama orang yang kaya. Jangan pernah bangga dengan orang yang tidak menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan iri sama dua orang. Rajulun atahullahu malan, orang yang diberi harta kemudian dia rajin sedekah. Yang kedua, rajulun atahullahul Quran. Iri sama dua orang yang ini, orang yang diberikan Al-Quran dan selalu melantunkan Al-Quran setiap hari, selalu membaca iri sama dua orang ini. Dan dua orang ini diberkahi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Maka dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, berbicara tentang orang yang sedekah, berbicara tentang orang yang baca Quran. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu Al-Quran. Rasulullah tiap Ramadan belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril, khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka mendapatkan dua kebaikan. Maka mari sama-sama usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan tidak hanya berbicara, ya, saya pribadi mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang kami ucapkan ini. Maka mudah-mudahan harta kita berkah. Wallahi tidak ada harta berkurang dengan sedekah. Akan berkah hidupnya. Orang yang rajin akan berkah hidupnya. Kuburnya selamat, akhiratnya akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur, jangan pernah di hati ini merasa mengganjal. Duh, proposal lagi. Untung proposalnya untuk kebaikan. Kalau untuk dangdutan, kalau untuk maksiat kita ikut andil, masa untuk berbuat baik saja mesti kita bertanya-tanya. Tidak rugi kita keluarkan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memakmurkan masjidnya, maka Allah akan makmurkan hidupnya. Kita enggak memakmuri masjid, tidak hanya sholat berjamaah, tidak hanya sholat, ngurusin masjid, bersih-bersih masjid. Dulu ada zaman Rasulullah, itu ada seorang wanita hitam, kerjaannya bersihin masjid. Ya, kamar mandi selalu dibersihkan. Ini hadisnya sahih. Ketika meninggal enggak ada sahabat yang ngasih tahu Rasulullah marah. Mana wanita ini? Meninggal ya Rasulullah. Dimarahin sahabat. Akhirnya apa? Karena kemuliaan dia yang bersih-bersih masjid. Di sini ada kadang-kadang, masya Allah ya, di sini ada yang ibu-ibu suka ngambil mukena dicuci, tak taruh lagi. Ada yang gitu di sini, yang suka bersih-bersih. Tapi kalau hatinya tidak ikhlas, tidak dapat apa-apa. Bersih-bersih masjid. Jangan minta apa-apa, minta sama Allah. Kalau sudah mikir apa yang didapatkan dari masjid, jauh daripada ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir dapat apa di masjid, tapi apa yang kita bisa berikan buat masjid. Ini masjid udah wakaf, bukan punya pewakaf lagi, punya Allah. Jangan kita sombong, ini engkau saya wakafkan masjid. Jangan pernah bangga, ini engkau kamu yang wakafkan, bukan kamu. Kamu apa yang kamu punya andil daripada masjid ini? Jangan kita, ini punya engkau saya, punya kakek saya. Apa yang sudah kamu perbuat untuk masjid ini? Dengan apa? Bukan malah makin makmur tapi menyusahkan masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita banggakan, alhamdulillah saya mau berjuang, ya, ahli warisnya mau, ya, bantu masjid, alhamdulillah. Tapi jangan pernah kita tuntut, karena ini sudah diwakafkan oleh kakek kita, oleh engkau kita, siapapun yang bersedekah masjid, pahalanya mengalir. Jangan sampai kita menyebabkan diri kita dosa gara-gara selalu mengungkit-ungkit kebaikan engkau kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Lihat diri kita, apa yang sudah kita keluarkan untuk jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mungkin ini dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang rajin sedekah. Maka doanya kiai kami, doanya bukan dikhayakan. Doa kiai kami, Kiai Hasan Abdul Sahar, ya Allah, ya, jadikanlah kami orang yang banyak membayar zakat. Kalau zakatnya banyak, insya Allah hartanya banyak. Bukan orang yang kaya. Orang kaya belum bayar zakat, belum tentu bayar zakat. Ya, maka belum tak, ya Allah, jadikanlah kami orang yang bisa diperbanyakkan zakatnya. Kalau zakatnya banyak, hartanya banyak enggak? Banyak. Tapi orang yang kaya belum tentu bayar zakat.